sekarang kita masuk ke pembuktiannya, coba ya. Oke, di sini saya punya tabelnya. Nah, sekarang saya akan membuktikan antara P implikasi Q. Kita punya kolom yang pertama yaitu P dan kolom kedua adalah Q. True ketemu true, kalau kita implikasikan jadi true ya. Oke, implikasi itu akan bernilai false jika Q-nya atau pernyataan yang kedua yaitu false ya. Tapi pernyataan yang pertamanya juga harus true. Pokoknya harus kayak gini. Ini akan menjadi false. Selain itu jadi true semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kolom yang Q implikasi P, berarti kita ngelihatnya dari Q ke P ya. True implikasi true, itu hasilnya true. False implikasi true, yaitu hasilnya true. True implikasi false. False implikasi false, true. Oke, sekarang kita udah punya yang ini ya. Sekarang masuk ke yang negasi P implikasi negasi Q. Negasi P berarti kita lihatnya kolom yang ketiga, negasi P itu false ketemu negasi Q. False ketemu false itu true. Terus false ketemu true itu true. Kemudian true ketemu false, true ketemu true, kalau implikasi ya. Nah, kalau kita lihat ini dan ini itu sama ya teman-teman. Ini juga membuktikan antara converse dan inverse itu sama teman-teman. Oke, maksudnya ini sama kan. Oke, sekarang kita buktikan yang ini sekarang. Negasi Q implikasi negasi P. Negasi Q itu kita punya di sini, berarti kita melihatnya dari kolom keempat ke 3. False ketemu false, jika kita implikasikan jadi true ya. True ketemu false jadi false. False ketemu true jadi true. True ketemu true jadi true. Nah, ini sama yang ini itu sama ya. Tuh. Ini juga untuk membuktikan pernyataan yang tadi, bahwasanya implikasi itu akan ekivalensi dengan kontraposisi dan converse akan ekivalen dengan inverse. Nah, mari kita buktikan ekivalensi dari pernyataan ini. Negasi dari negasi P itu akan ekivalensi dengan P gitu. Negasi P dari P, true dinegasikan jadi false, false dinegasikan jadi true. Kita negasikan lagi negasi P-nya, false dinegasikan jadi true, true dinegasikan jadi false. Itu kayak misal kita punya minus 1 ya, minus 1 kan 1 pasti hasilnya. Gitu. Oke, kemudian ada contoh lagi. Nah, mungkin contoh yang ini akan saya jadikan tugas di penugasan ya, teman-teman. Tapi secara pengerjaan harusnya teman-teman sudah bisa melakukannya. Oke, nah sekarang kita masuk yang lebih dalam, yaitu terkait hukum ekivalen. Hukum ekivalen yang kita coba diskusikan atau bahkan sering kita terapkan nantinya itu ada 14. Ini ada tabelnya ya. Mari kita coba jelaskan satu persatu. Hukum yang pertama yaitu commutative law. Jadi hukum komutatif itu basically hukum yang menggantikan posisi ya. Misal tadi A plus B sama dengan B plus A. Jadi ini juga berlaku pada konsep logika ya di sini. Jadi kalau saya punya P dan Q itu sama dengan Q dan P gitu.
Begitu sebaliknya. Begitupun untuk yang disjungsi ya, yang disjungsi maupun yang konjungsi. Konjungsi itu yang dan, disjungsi itu yang atau. Nah, kemudian ada associative law. Hukum asosiatif itu kayak hukum di matematika, di mana pengerjaannya itu sebenarnya bisa kita kerjakan di suku yang keduanya dulu. Misal saya punya A plus B plus C. Nah, biasanya kan kita kerjakannya dari A plus B dulu ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengerjakan A plus B plus C itu dari penambahan B plus C-nya dulu gitu. Ini juga bisa berlaku di hukum asosiatif, di logika. Nah, tapi untuk yang konjungsi dan disjungsi aja ya teman-teman. Nah, kemudian ada distributive law. Distributive law itu basically kayak kita mengkalikan A, B plus C ya. A kali B. Ini sama aja kalau kita jadikan perkalian ya. Ini A-nya akan mengkalikan ke B ya. Kemudian A-nya akan juga dikalikan ke C. Jadi nanti A kali B tambah A kali C gitu. Ini juga berlaku di hukum logika terkait hukum distributif. Nah, kemudian ada identity law. Identity law adalah hukum identitas di mana P dan true akan menghasilkan true gitu. Dan P atau false itu akan menghasilkan P. Menggabungkan sebuah proposisi dengan kebenaran mutlak true atau kebohongan mutlak false tidak mengubah nilai asli dari proposisi. Oke, jadi kita bayangin kalau ngomongin soal proposisi dan ya. Di sini dan kan sebenarnya konsepnya kalau P-nya itu kita bayangkan P-nya itu true. Berarti kan true ketemu true dan true. Ya hasilnya true. Hasilnya juga P juga gitu. Tapi kalau P-nya itu kita bayangkan sebagai false dan true, pasti ya false juga gitu ya. Makanya hasilnya P juga gitu. Begitupun kalau teman-teman coba aktualisasikan di yang disjungsi begitu.